Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batin wa amarna bittiba'i rasulihil jalil wa nahana an ibtiraqi wa tariqil mudil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'ajjan wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadirin hadirat, alhamdulillah, berkat kudrah, iradah dan inayahnya pada malam hari ini khususnya kita bisa bermuwajahah, kita masih bisa bertenaga untuk memanfaatkan kesempatan pada akhir di hidup kita ini melalui wasilah thalabul ilmi. Mudah-mudahan bukan sekedar menjadi berkah bagi kita, tapi menjadi kiparat atas setiap kesalahan dan dosa kita, serta wabil khusus dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Khawati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya pada pengajian-pengajian saya selalu membawa makalah. Namun karena waktunya sempit ya, jadi tidak sempat membuat makalah. Namun saya akan menyampaikan apa yang saya baca ya, di dalam kitab Al-Maraghi serta kitab Ibnu Katsir. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa di antara tujuan kita memegang Islam sebagai agama ini, sebagai agama yang kita pegang, di antara tujuannya agar kita mendapatkan kehidupan yang layak, terhormat dan mulia, bukan hanya kehormatan yang bersifat semu dan sementara, tapi kehidupan terhormat, layak, mulia ini bersifat hakiki dan abadi. Karena masih banyak orang-orang Islam di antaranya menganggap bahwa kehormatan itu masih berpikir karena fisik, dasarnya karena fisik. Masih banyak orang Islam yang menganggap kemuliaan datang terhadap seseorang itu karena jabatan atau naik jabatan. Ada juga karena nambah gaji, atau juga karena popularitas. Bahkan karena menganggap bahwa fisik ini
bisa mendatangkan kemuliaan serta kehormatan. Banyak orang sampai merubah ciptaan Allah itu. Apa di antaranya? Maaf ini, mengurud halis. Kusabab merasa bahwa diri tidak sempurna, kelihatan tidak cantik, nyabut halis-halis, bulu halis dicabut, diganti. Atau karena merasa bahwa diri kurang sempurna, memainkan peran di dalam hidup ini menipu banyak orang. Bahkan bukan hanya itu sampai operasi plastik, bahkan lebih parah lagi operasi kelamin gitu. Nabi kaki itu. Khawati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang jangankan sampai seperti itu, merubah kelamin dengan menganggap diri ingin sempurna di hadapan makhluk Allah yang lain, nyabut wae bulu halis gitu, dasarna ingin kelihatan sempurna di mata orang, maka itu dilaknat oleh Allah. Bahkan Rasulnya melaknat. Khawati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemuliaan dan kehormatan itu hanya kita melihatnya sementara berdasarkan fisik? Padahal bukan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, janganlah kamu menghina dan merendahkan makhluk yang lain, bahkan sesama kamu, karena melihat fisik itu. Bahkan pernah Siti Aisyah itu menganggap remeh kepada seorang jariyah. Itu Nabi sampai marah itu. Bahkan juga ada sahabat yang lain. Itu termasuk dosa besar. Bahkan kata Nabi, jika kamu menghina fisik seseorang, itu dosanya seperti kamu mencelupkan ujung jari kamu ke lautan, maka laut itu akan berubah warnanya. Nabi kaki itu. Khawati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa disebut dosa besar? Karena kita tidak memesan hidup ini kepada Allah. Jikapun kita diberikan hidup ini oleh Allah, kita pun tidak pernah memesan harus memiliki fisik yang seperti ini dan itu, tidak. Tak masalah nanti. Jika begitu, ketika kita sudah diberi hidup atau kita sedang hidup, apa makna hidup bagi kita? Pertanyaannya, kenapa Allah menghidupkan kita? Karena kita tidak merasa sebelumnya meminta kehidupan ini kepada Allah. Makanya Pak Bu, orang yang menganggap kemuliaan, kehormatan itu dengan sekedar diantaranya karena fisik itu, ketika mereka mendapatkan masalah, tidak seperti apa yang mereka dapatkan dan inginkan, itu ketika menjadi masalah mereka stres, pada akhirnya bunuh diri. Makanya itu banyak itu bintang-bintang Korea bunuh diri. Jadi banyak di antara mereka operasi plastik itu, karena mereka ingin menjadi bintang di hadapan yang lain. Tapi pada akhirnya karena persaingan hidup itu, akhirnya mereka bersaing dan banyak yang kalah. Ini menjadi masalah. Kemudian pada akhirnya mengakhiri dengan cara bunuh diri. Jadi kita memegang Islam sebagai agama, di antara tujuannya adalah untuk meraih kemuliaan yang bersifat hakiki, kehormatan yang hakiki di hadapan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
ma zadallahu 'abdan bi'abdin ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa ijan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Kata Nabi, tidaklah Allah menambah kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang, melainkan bi'afwin, dengan cara memberi maaf dan memaafkan. Bagaimana ini maknanya memaafkan itu? Maaf Pak Bu, seperti kemarinnya kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Pan urang tanya, sudah menjadi musim bahwa sesama umat Islam memberi maaf. Jeung babari gitu, kanu terkenal oge. Pak Bu kadi linggih heula urang tuang. Nepeka kitu balalagur. Dan seolah-olah tidak ada bentuk harus ada pengorbanan terlebih dahulu, tidak ada. Karena sudah menjadi musim. Bahkan banyak orang Islam ketika mereka saling bertemu dan menyapa dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aizin wal faizin. Padahal Rasulullah dan para sahabat bukan mengucapkan itu, tapi yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, idal taqaw minal aidi ay idha raja'u minal aidil fitri yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Eta hadisna teh riwayat Abu Dawud, riwayat At-Tabrani. Jadi eta taqabbalallahu minna wa minkum, titik. Tong ditambahan pedah pinter bahasa Arab kaluaran ti Tarogong supaya katempo ku batur, kaluaran ti Garut gitunya, ditambahan siyamana wa siyamakum sodakotana sodotakum solatana. Terus nu ngadengi mana titikna cenah itu ira. Mata Nabi mengucapkan dengan ringkas dan sangat diplomatis, semua merangkum setiap amal yang dilakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum, titik gitu. Ada juga riwayat taqabbalallahu minna wa minka. Boleh, ada riwayatnya dan sahih. Maaf, seribu maaf, saya pernah menggali itu. Menggali diantaranya ucapan cik ayantu minal aidin wal faidin. Tehangan Bu, nepi kapusing, kesal gitu, kesal teh. Nah teu manggih wae kan gitu. Teu manggih wae riwayatna itu. Tapi begitu masyhur di kalangan umat Islam. Bahkan di TV-TV televisi kan itu. Ucapan-ucapan di spotlight itu, bahkan di spanduk kan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu apakah ini Islam gitu atau ini seperti Islam ini yang gimana gitu. Ternyata saya pernah bertanya, cik di Arab Saudi aya teu masyhur teu kieu. Ternyata tidak ada di Arab Saudi oge. Sugan orang Arab gitu beres salat Id ngucapkeun mohon maaf lahir dan batin gitu. Atau ada ucapan minal aidin wal faidin, ternyata tidak ada Pak. Terus di Singapura, di Malaysia ternyata tidak ada juga. Tapi aya cenah Ustad bangsa Indonesia anu indit kadi itu heuti urang anggarkan gitu. Ya sebenarnya tidak dikenal gitu, tidak masyhur, hanya di kita. Khawatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara contohnya. Kembali kepada hadis yang tadi. Ternyata salah satu di antara mendapatkan kemuliaan dan kehormatan
yang bersifat hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam itu adalah bi'afwin, memaafkan. Oleh karena itu di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu, kitab syarah hadis Imam At-Tirmidzi, kan suka ada ini riwayat siapa, riwayat At-Tirmidzi itu syarahnya adalah kitab Tuhfatul Ahwazi. Di sana dijelaskan bahwa kata ulama Imam Mubarakfuri dijelaskan bi'afwin itu maksudnya baknya bak sababiyah, artinya karena sebab dia memaafkan. Memaafkan apa dan memaafkan siapa? Memaafkan orang yang pernah berbuat salah, berbuat dolim kepada dirinya. Paingan ieu rahasianan. Aringan sakadar memberi mat kepada orang yang tidak bersalah gampang banyak. Dina lebaran depan orang itu. Kadius, saya minta maaf. Ya, saya juga minta maaf. Dan memang tidak ada terjadi masalah. Babari sampai tempat jauh pun dijugjug pan gitu. Berani dengan perjalanan dengan jarak jauh hanya sekedar ingin mengucapkan minta maaf. Tapi minta maaf yang sebenarnya yang mendatangkan kemuliaan di hadapan Allah itu apa? At-tazawuzu an dunubihim wa tarku mu'akhadatihim ma'al qudrati ala dzalika. Memaafkan kesalahan dan kezaliman orang yang pernah berbuat salah kepada kamu, serta kamu tidak membalasnya padahal kamu mampu untuk melakukan yang demikian. Tahiyya sanggup ente kan gitu. Makanya pada saat itu Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah tuh, Quran surat Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai Muhammad, jadilah kau pemaaf. Kemudian suruhlah orang-orang supaya berbuat ma'ruf dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Pemahaman yang terlintas di sini di dalam ayat ini, orang yang tidak suka memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya, serta tidak menyuruh orang supaya berbuat ma'ruf, itu menurut ayat ini adalah orang yang bodoh itu dalam Islam. Itu satu. Yang kedua, ketika turun ayat ini kepada Nabi, maka Nabi bertanya kepada Jibril itu seolah-olah belum paham. Mahada ya Jibril, wahai Jibril, ya teh naon sana. Jadi Nabi wahai ketika belum mengerti, Nabi belum bisa menyampaikan kepada para sahabat, apalagi mengamalkan. Kemudian Jibril menjelaskan, innallaha amaroka an tu'ti man haramaka wa ta'fu man dolamaka wa tasila man qata'aka. Allah menurunkan wahyu kepada kamu, sesungguhnya Allah sebenarnya menyuruh kamu Muhammad supaya suka memberi terhadap orang yang menahan pemberiannya kepada kamu. Jadi cek bahasa Sunda nama mere kajalma anu medit ka urang, cik bayangkeun Pak. Apakah hati ini bisa berlapang dada? Tidak. Apakah hati ini berani berkorban? Tidak. Urang mere kajalma nu medit ka urang, cik kumaha? Paingan nambah kemuliaan tanya di hadapan Allah dengan sebab memaafkan. Ternyata tidak sederhana gitu. Innallaha amaroka antu'ti man haramaka, sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya memberi kepada orang yang menahan pemberiannya kepada kamu. Kehulaanan sunapa kudu ngirim ke si itu,
kamu dewa hajat cenah teu mere kalau kah seungitna we cenah di imah teh. Paling gitu. Yang kedua, belum ini juga bisa kita amalkan dan belum seolah-olah hati ini menerima. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi, wa ta'fu amman dolamaka. Dan Allah pun menyuruh kamu Muhammad supaya memaafkan orang yang pernah berbuat dolim kepada kamu. Nu ieu wae cantang tu bisa ditarima ku hati. Can nu kadua, make jeung kudu ngahampura nu ngadolim. Biasana punten biasana. Ketika amarah sudah kena tiupan oleh setan gitu dan tidak bisa mengendalikan amarah itu manusia ketika marah itu suka bertambah dan semakin meledak. Yang bermusuhan itu si A dan si B kan gitu. Tapi biasanya hati ini tidak puas. Kayak teman-teman si A jeung teman-teman si B teh gitu, ku si B teh. Eta cenah baturan saha? Tuh baturan si A cenah gitu. Wah, tong di deketan. Tuh jadi kadinya terus. Bahkan maafku. Budakna wae kan sakapun. Eta budak saha cenah. Tuh budak si A tuh tong cenah ulin tong bawa asup ka imah. Maaf. Bahkan bukan hanya anaknya saja. Sakapung mah senalna we dialungkeun. Nah senal si itu cenah sumputkeun dialungkeun. Nepi ka hayamna wae dibaledog. Mun teh mah bisa ngomong cek hayam oge cek senal ari sarah aing naon cenah nepi ka dikieu-kieu. Tidak pernah berbuat salah kepada Anda. Tapi kenapa sampai amarah itu meledak-ledak biasana gitu? Makanya kata Nabi itu, laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang dipandang kuat oleh Allah dan Rasulnya ketika orang itu pandai bergulat, pandai silat, jago tipan, kumis baplangan gitunya, sorana gede nepi ka pikasieun gitu. Lain eta zaman nu kuatna. Tapi Allah dan Rasulnya memandang bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Makanya ketika Allah menawarkan sebagai tarkib itu di dalam Quran surat Ali Imran 134. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin itu. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya tanpa batas, yaitu seluas langit-langit dan bumi. Bayangkan Bu, bumi wae nu sakieu buleudna gitu karek diprediksi diameterna itu ku ahli IPA itunya jeung ku ahli astronomi, tapi da can ari nguliling kabeh mah kan gitu. Eta teh luas pisan bumi teh. Can jeung langit di langit wae cik aya jalma nu pernah ngukur langit sagede kumaha diameterna. Diungkapkan di dalam Quran itu dan ayat itu ternyata bentuknya jamak itu as-samawati, langit-langit. Badag pisan berarti surga antenya. Jadi bapak jeung ibu tong aya emutan, jangan ada pikiran sedikit pun bahwa duh lamun jelema kabeh asup ka surga sigana surga teh heuring. Entong Bu. Dugika Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, barang siapa yang sholat sunat 12 rakaat, maksudnya sholat sunat rawatib itu, qobla duhur 4, ba'da duhur 2, terus ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobliyah subuh 2. Jumlahnya sabaraha? 12. Eta nu basa Nabi teh. Maka kata Nabi, faqad banallahu baitan fil jannah. Maka pasti Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Duh. Paning bapak jeung ibu
sabaraha kali tah salat wae sunat rawatib gitu. Cik berarti sabaraha hiji istana nu geus dikumpulkeun di surga. Matak Pak Bu cukup we ku salat sunat rawatib bungkul, entong salat wajibna mah geus boga istana gitu. Nyambung tuh ya. Kadang-kadang orang berpikir gitu, lebih baik melaksanakan ibadah sunatnya terlebih dahulu daripada wajib. Nah contohnya ngalaksanakan sholat duha. Ari duha tada katinggalun man gitu. Wah gitu. Eta mah deuk di imah deuk di masjid. Oh si bapak anu can sholat duha wae mah. Ai sholat berjamaah duhur tara gitu. Kadang-kadang sholat asar kasoreanan gitu. Kasorean ka magriban gitu. Tapi sholat sunat duha khususnya kan enak teh kitu jalmi teh enak. Nepi ka bayangkeun singkuring kantos ninggal gitu. Di sekolah tertentu nalika bade ngalaksakeun ujian negara. Nepi ka digiring ku guru-guru nanti. Cenah sholat duha berjamaah heula. Nepi ka kitu. Jeung tujuanna teh hayang lulus ujian. Kayak naon kaitanana salat duha jeung lulus ujian gitu. Jauh kaitanan teh. Jeung leutik gitu hargana teh. Mun teh mau ku salat duha tujuanna teh hayang lulus ujian atuh jadi hambar pahala ti Allah jadi tidak berharga itu. Lamun geus lulus ujian deuk naon pan kan gitu. Kita pertanyaan ini kudu dijawab ya teh. Nya gampang lulus ujian mah. Kadituna bakal diterima di kusaha. Lulus ujian menang ijazah diterima. Ternyata asup daftar ka sakola anu dituju diterima. Geus kitu deuk naon? Tuluy pertanyaan teh. Nya cenah atuh da tos kitu makan kana teh biasa gawe. Geus diterima gawe deuk naon? Naon deui nya mikir kan gitu. Dek nikah cenah. Geus nikah dek naon tuh gitu. Tungtung nama maot teh pan gitu akhirna teh. Nalika maot boga amal soleh naon da eta masalahna teh ditanya nanti. Lamun sekedar mencari kehormatan kemuliaan itu hanya materi dunia, tamat abadi. Bakalah hancur. Makanya nanti ditanya oleh Allah sebagai bentuk hisaban. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran itu, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah surga yang begitu luas itu untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa teh dijelaskeun deui ku Allah teh. Bisi aya nu nafsirkeun yang jelema takwa teh siga orang-orang Islam mengaku Islam di Indramayu sana di Ajaitun gitu ta. Jadi sholatnya itu berjarak gitu. Terus imamnya boleh lebih dari satu. Perempuan boleh mengimami laki-laki. Perempuan boleh sejajar dengan laki-laki. Jadi ngabantah dan bertolak belakang dengan ajaran Nabi itu semua. Yang bu assalamualaikum nanti tesiga urang deh. Aya irama jeung aya nada, aya ucapan nya siga kitulah. Nambah gitu. Ahlieur pokona mentong ibu. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu semakin banyak mengatasnamakan Islam padahal tidak. Padahal jelas Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang tidak berdasarkan ilmu. Maksudnya tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naon sababna? Inna sam'a wal absara wal afidata kullu ulaika anu kana mas'ula. Eta. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu itu semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Menu berat nate. Lamun teh aya hisaban teh Allah banyak orang bebas kan gitu. Kan iya aya hisaban.
Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ayat itu Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa itu yang pertama alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Jadi orang takwa mah kudu aya leuwih batan orang biasa, mukmin biasa. Apa lebihnya? Dijelaskan oleh Allah. Mereka itu adalah cirinya selalu bersedekah, mengeluarkan infaknya fisyarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan leluasa maupun dalam keadaan sempit. Keur teu boga duit wae bisa gitu merek ka batur. Keur teu boga duit pada keur dirina we sempit bisa we gitu. Bersedekah mah apalagi dalam keadaan dia cukup punya harta. Tong tibalik kan gitu. Ka haji geus sabaraha kali man gitunya. Usaha namahan teu pira di peta infak jang kenteng masjid. Ke heula atuh keur sibuk cenah. Kan sajen heula ka kitu. Kan aya buat anu tos ka haji gitu. Jadi Robi gitu nami teh. Jadi Haji Dul Majid. Terus kabeh bab. Jadi apa yang diharapkan? Harusnya dia semakin bertambah. Umur itu semakin bertambah amal soleh. Makanya ini harus jadi evaluasi serta harus menjadi apa ya istilahnya, benar-benar terjadi perubahan pada diri itu. Makanya disebutkan di sana pertama cirinya adalah dia berinfak dalam keadaan leluasa maupun sempit. Kemudian Allah menambahkan lagi wal kaziminal ghaid. Dia mampu menahan amarahnya. Itu pernah ada sahabat kepada Nabi, napasnya tidak beraturan, dia suka marah itu. Kata dia datang kepada Nabi, ya Muhammad ausini ausini. Wahai Muhammad, nasihatilah aku, nasihatilah aku. Kan orang apa geuning Pak punya zaman nu amek munahna. Wah napasna sok ya ini. Tinggal ke bapak ke ibu, zaman nu amek mah napasna teh tidak akan beratur itu. Ngos-ngosan gitu. Gitu toh. Mun amek teh. Lamun dipisah nu misahna eta teh ka teungeul eta teh. Cicing cenah. Lain urusan maneh itu biasa. Padahal saya disebutkan wa kaziminal ghaid. Mereka sanggup menahan amarah ketika dia marah, bahkan Allah menyebutkan wala afina anin nas, dan memaafkan dari kesalahan orang pada dirinya. Terus kaitanna teh wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa disejajarkan dengan orang-orang yang muhsin. Kenapa? Ini pengorbanannya luar biasa. Tidak banyak dari orang muslim yang sanggup mengamalkan ini. Ketika Nabi disuruh oleh Allah khudil apa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kita periksa sejarah. Nabi pertama ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy itu, ternyata Nabi terkejar oleh seorang pemuda itu yang berani dan pandai berperang itu, diantaranya Datsur. Kemudian dia itu termasuk orang yang gila harta itu. Begitu melihat Muhammad pada saat itu ya, maka si Datsur datang, kemudian dia mau menebaskan pedangnya kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu mau lari kemana lagi? Sekarang tidak ada yang menolong kamu. Nabi dengan tenang mengucapkan, sesungguhnya yang menolongku adalah Allah. Eta bu si pedang nu tadina bade nebas leher Nabi gitu, murag gitu. Kemudian oleh Nabi diambil itu pedangnya. Ya Datsur, wahai Datsur, sekarang siapa yang akan menolong kamu? Dia gemetar luar biasa. Maka setelah itu kata Nabi, aslim
masuk Islamlah kamu. Kemudian Allah akan menolong kamu dan ajaklah kaum kamu untuk memeluk Islam. Nabi memaafkan. Itu salah satu diantaranya. Ketika sudah masuk Islam ditanya Rasul, kenapa kamu begitu pada saat itu gemetar itu? Karena aku seolah melihat makhluk yang paling besar itu. Di antaranya adalah malaikat Jibril menghadang itu. Itu satu. Ini jiwa Nabi sebagai jiwa pemaaf itu. Yang kedua, ketika Nabi perang Uhud, itu pelindung kepala Nabi sampai terbelah kena pukulan hantaman musuh, kemudian gigi seri, ada yang mengatakan gigi taring, gigi seri, kemudian gigi geraham Nabi itu patah sampai mulutnya itu berdarah itu, dan Nabi tidak saking sakitnya kemudian Nabi pingsan. Pada saat itu yang melindungi Abu Bakar, Utsman, termasuk Siti Fatimah itu sampai nangis. Kemudian bagaimana caranya untuk menghentikan pendarahan kepala Nabi itu, sampai padanya membakar rumputan itu, kemudian setelah dibakar dioleskan ke dalam luka Nabi. Setelah Nabi bangun dari pingsannya, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya pada saat ini tidak ada yang menambah kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum, melainkan kaum itu telah berani menyakiti bahkan mengeluarkan darah Rasulnya. Nabi terdiam. Setelah Nabi terdiam, lalu Nabi bersabda lagi, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum itu karena sungguhnya mereka belum mengerti. Ini jelas jiwa Nabi pemaaf. Kemudian dalam sejarah, ketika Nabi menang perang Khaybar kalau tidak salah ya, atau perang Tabuk saya lupa lagi, pada saat itu Nabi membagi-bagikan ghanimah kepada para mu'alaf yang baru saja masuk Islam tapi dari kalangan muhajirin. Ternyata dari kalangan orang-orang Ansor itu yang Islamnya sudah lama bersama Nabi kena provokasi orang munafik. Pada saat itu mereka terpengaruh dengan orang munafik, seolah-olah Nabi itu berat sebelah. Dugi kaki Pak Bu nyebutkan lagi, ittaqillah, ittaqillah. Lamun baku bahasa orang, cing adil atuh, cing adil atuh. Bayangkan dulu, siapa yang paling berani kepada Nabi menyebutkan ittaqillah, cing adil atuh ngabagikeun teh, kan gitu. Makanya tidak heran kan gitu kalau zaman sekarang gitu, andai kata ada yang menyebutkan yang tidak itu kepada seorang ustadz gitu, itu aneh. Baheula wae pan ka Nabi wae aya menyebutkan gitu, ittaqillah, ittaqillah. Itu Nabi dugi ka Ciramba ya dituduh siga kitu. Kemudian Nabi bersabda, jika Allah dan Rasulnya tidak adil, kira-kira siapa lagi yang lebih adil menurut kamu? Kemudian Nabi menambahkan sabdanya, sesungguhnya mereka mendapatkan harta itu merupakan penghargaan karena mereka baru masuk Islam. Jadi orang mah dipependek ku Nabi teh. Tapi kalian setelah perang ini mendapatkan Allah dan Rasulnya. Cik gede mana kan gitu. Antara ghanimah jeung Allah dan Rasulnya. Pada saat itu para sahabat menangis itu. Orang-orang Ansor menangis. Kemudian mereka mengatakan kami ridho. Kami ridho. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ini Nabi jiwa pemaaf. Kemudian dalam sejarah juga Nabi pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi itu. Dengan daging yang diracun, kemudian Nabi makan itu. Tapi
belum melebihi tenggorokan dimuntahkan itu oleh Nabi. Kenapa? Di dalam riwayat yang lain, karena si daging itu mampu berbicara. Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini telah dibubuhi racun. Untung ku Nabi teu kaburu ditelag eta kaluarkeun ku Nabi. Sampai Nabi naonnya sebatan teh ayat tapak racuna nya. Kemudian Nabi memanggil si jariyah itu dari Yahudi itu. Panggil dia, panggil. Apakah benar kamu yang meracuni ini? Dia menjawab, iya. Ku Nabi tanya, kenapa? Jika yang aku racuni ini seorang raja, maka aku pasti bersenang-senang. Naon sababna? Menang buruh nu gede kan gitu tinu nitahna. Tapi Nabi bukan seorang malikan seperti kaisar atau dan lain sebagainya, bukan itu. Nabi itu orang yang bersahaja lah. Tidak banyak harta walaupun beliau seorang pemimpin. Itu diantara alasan itu. Kemudian wa in kana nabiyan pasayuh baru. Jika yang aku racuni ini adalah seorang nabi, pasayuh baru, pasti dia akan diberi tahu oleh Allah. Ternyata benar itu diberitahu, si daging di bubuhi racun dia ternyata mampu berbicara. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dibubuhi racun. Kata Nabi, lepaskan dia. Demikian itu, lepaskan aja, lepaskan. Hamba saya, dah aku masih hidup, kata Nabi. Setelah dilepaskan, ternyata yang memakan daging itu bukan hanya Nabi. Ada sahabat Nabi yang lain yang ikut makan. Ternyata meninggal dunia. Panggil dia. Kemudian dia dihukum qisas. Dihukum di dalam sebuah hadis, maka dia dihukum. Jadi ku Nabi mah dimaksud betapa maafnya Nabi itu. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisabay yasira wa yudkhilahullahul jannata birahmatihi. Kata Nabi, 3 perkara. Apabila 3 perkara ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang sangat ringan, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga birahmati, dengan rahmatnya. Eta pabu ditawarkan ku Nabi 3 amal ieu ka para sahabat. Seueur nu wacung, naon cenah Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Hurairah itu. Kata Abu Hurairah, qalu ya Rasulullah, paman. Ya Rasulullah, sebatkeun eta teh. Naon wae cenah teh. Para sahabat ditawarkeun amal saleh teh paboro-boro siga anu ngalelang barang kumaha kan gitu. Kemudian Nabi menyebutkan, qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka wa tasila man qata'aka. Nu tadi teh Bu. Jadi setelah Nabi menyampaikan, setelah Nabi menerima wahyu dari Allah, kemudian dijelaskan oleh Jibril, kemudian Nabi praktekkan dengan jiwa pemaafnya dan amal saleh yang lain, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat 3 perkara. Dengan 3 perkara ini, jika kamu sanggup beramal sampai matimu, maka Allah akan memberikan hisaban yang ringan, dan Allah memasukkan kamu dengan ke surganya dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, diantaranya Abu Hurairah, apa itu ya Rasulullah? Tadi menyebutkan, kamu sanggup memberi kepada orang yang menahan pemberiannya kepada kamu. Artinya merek kan medit. Yang kedua, kamu mampu memaafkan dan memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah dan dolim kepada kamu, padahal kamu mampu membalasnya. Yang ketiga, kamu menyambungkan tali silaturahmi ala man qata'aka, kepada orang yang tidak mau menyambungkan tali silaturahmi. Bayangkan Bu, jadi nyambungkan duduluran gitu, kajalma nu justru megatkan duduluran ka urang. Kan ini teh 3 amal yang
Berat itu pan, paingan geningannya disebut mazadallahu abdan bi'afin illa ijan. Pantas saja Allah tidak akan menambah kehormatan kemuliaan seorang hamba, melainkan salah satu di antaranya dengan sebab memaafkan. Geningan, lain amal biasa. Kemudian Abu Hurairah meyakinkan lagi, ya Rasulullah, idza fa'altu dalika, pamali ya Rasulullah. Jika aku sanggup melakukan semua amal itu, ya Rasulullah, apa yang terjadi padaku? Padahal cukupnya nu tadi, tapi eta Abu Hurairah hayang meyakeun penasaran gitu. Jika saya sanggup mengamalkan yang 3 itu, apa yang terjadi pada diriku ya Rasulullah? Kata Nabi, jika kamu sanggup melakukan amal itu sampai kamu beristirahat, maksudnya sampai Allah menguasakan diri kamu kepada kekuasaannya, maksud sampai meninggalnya, kamu tidak sanggup lagi beramal itu, maka pasti Allah antuhasaba hisabay yasira wa yudkhilakallahul jannata birahmatihi. Maka pasti Allah akan memberikan hisaban kepada kamu dengan hisaban yang ringan, serta Allah akan memasukkan kamu ke surga dengan rahmatnya. Cik Pak Bu, pamenta naon deui ka Allah teh? Salain hayang menta hisaban nu ringan masa dihampura teh dosa, oge asup ka surga cik kira-kira. Pamenta naon deui? Aya teu pamenta nu leuwih luhur deui batan asup ka surga naon? Aya cenah Ustaz naon asup neraka heuh sok ari. Ada tidak keinginan yang lebih tinggi lagi daripada masuk ke surga? Pante aya tante. Kutilu amal ieu cukup. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi mengatakan demikian itu untuk memberikan giroh dan targhib kepada para sahabat supaya jangan bosan. Jangan bosan menjadi orang yang baik. Harus selalu dawam dan istiqomah. Pertama, orang itu melakukan baik itu kadang-kadang kan bosan. Punten. Lamun orang sok dipentaan gitu. Cik kira-kira bagaimana hati ini? Allah mah ketika suka dipinta, Allah semakin dekat dan semakin suka. Tapi jelema nah ya wae cenah nu minta infak teh kanu sejen geus acan gitu. Nah itu kan. Nah ini Nabi menjaga, makanya di dalam hadis yang lain dikatakan inna ahabbad-din ilallah adwamuha wa in qalla. Taitan kudu perhatikan. Sesungguhnya ibadah yang Allah paling sukai yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah adwamuha, dawamna, ngadawamkeun. Ai ngadawamkeun teh jadi naonnya? Tah eta lah ngabiasakeun. Jadi ngaleungitkeun kabosenan lah gitu. Wa in qala sok sanajan amal teh dipandang rendah gitu. Tapi kan ngadawamkeun teh perlu ada perjuangan. Sakapeung mah sok kahalangan ku Persib bannya. Sakapeung mah ku kahalangan ku naon Pak aya gogodanan. Itulah perjuangan. Khawati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah mudah-mudahan yang kemarin yang kita lakukan menjadi tarbiyah bagi diri kita agar melatih hati ini semakin baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.